Sebelum memulai pelajaran hari ini, anak tolong siapa ketua kelasnya dipimpin doa. Aku. Sebelum pembelajaran berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Arif, Ada. Evi, Hadir, Bu. Fitri, Hadir, Bu. Linda, Hadir, Bu. Lita, hadir. Messi, Hadir, Bu. Filosofi, hadir. Zidna, Amin. oke, alhamdulillah kalau hadir semua ya. Oke, di pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas terkait dengan suhu, terus bagaimana cara kita mengukur atau panas atau dinginnya suatu benda. Nah, hari ini Ibu akan melanjutkan membahas terkait yang masih berkaitan dengan suhu, yaitu kalor. Ada yang tahu nggak apa perbedaan antara suhu atau kalor? Kalau itu energi. Angkat tangan siapa yang mau jawab? Ini Bu saya. Oke. Kalau suhu itu dia terkait sama temperatur suhu. Ada yang dingin, ada yang panas gitu kan. Nah, kalau itu energi panas yang bisa berpindah dengan 3 cara. Konduksi, radiasi. Oke, benar. Oke, suhu itu merupakan suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat atau panas atau dinginnya suatu benda. Nah, kalau kalor itu merupakan bentuk energi panas yang bisa berpindah dari satu benda ke bendanya yang lainnya. Nah, misal saat kita manasin air, nah air ini akan menerima kalor dari api kompor. Yang terjadi maka air tersebut akan mengalami pemanasan atau kenaikan suhu. Nah, jadi artinya kalor itu dapat mengubah suhu suatu benda yang dapat menerimanya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran dari kalor itu yang pertama, memahami konsep dasar kalor. Apa itu kalor, terus bagaimana cara perpindahan kalor dan lain sebagainya. Kemudian memahami pengaruh kalor terhadap perubahan suhu pada suatu zat. Kita memahami apa saja pengaruh kalor yang terhadap pada suhu pada suatu zat. Kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan suhu akibat kalor. Apakah faktornya dari bendanya atau mungkin dari zatnya dan lain sebagainya, nanti kita ketahui ya. Kemudian menerapkan persamaan kalor untuk menghitung perubahan suhu dalam berbagai jenis kondisi. Oke, bisa minta waktu sebentar untuk Ibu jelaskan? Boleh. Boleh. Nanti silakan kalian berdiskusi, nanti ada waktunya untuk berdiskusi ya. Oke, kemudian pengertian dari kalor, yaitu bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Kalau sederhananya kalor ini merupakan energi panas. Nah, lalu bagaimana Bu cara perpindahan kalor? Nah, kalian lihat ini. Misalkan Ibu punya air panas. Nah, jika Ibu beri es batu, maka apa yang akan terjadi pada air panas dan apa yang akan terjadi pada es batu? Es batunya air. Menyatu sama air. Terus kemudian airnya, apa yang terjadi pada airnya? Suhunya turun. Oke, benar. Jadi ketika Ibu memasukkan es batu ke air panas, yang terjadi itu perpindahan kalor dari air panas ke es batu. Nah, air panas ini kan punya suhu yang lebih tinggi kan? Dia tuh mentransfer energi panasnya ke suhu yang lebih rendah, yaitu ke es batu. Maka yang terjadi pada es batu yaitu dia mengalami perubahan wujud menjadi zat cair. Nah, air panasnya itu mengalami yang namanya perubahan suhu, yaitu dia mengalami kenaikan suhu. Nah, ini bisa kita sebut sebagai perpindahan kalor dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi. Oke, kemudian pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Setiap materi tidak akan mengalami perubahan suhu yang sama ketika diberikan kalor dengan jumlah yang sama. Hal ini dipengaruhi oleh kalor jenis. Nah, misal Ibu naruh panci aluminium dengan air panas di bawah sinar matahari. Kira-kira mana yang akan lebih panas terlebih dahulu? Apakah air atau panci aluminium? Panci. Kenapa? Karena aluminium Panci panas dengan sempurna.
itu lebih rendah dibanding dengan kalor jenis air. Apa buktinya? Kita lihat. Nah, kalor jenis yang dimiliki oleh aluminium itu sebesar 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kalau air, kalor jenisnya berapa? 4.200 Joule Ya, Joule per kilogram derajat Celcius. Jadi semakin kecil kalor jenisnya, dia itu akan cepat naik suhunya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu kalor jenis adalah kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu benda 1 kg berubah dengan suhu 1 derajat Celcius. Maksudnya seperti apa? Misal tadi panci aluminium ibu umpamakan mempunyai massa sebesar 1 kg. Nah, airnya ibu umpamakan punya massa juga sebesar 1 kg. Nah, kita gunakan persamaan ini, besar kalor yang dibutuhkan untuk mengubah suhu suatu benda tertentu sebanding dengan massa dan perubahan suhunya. Atau dalam persamaannya dapat kita tulis dengan Q sama dengan M kali C kali T. Yang dimana Q merupakan kalor dengan satuan Joule, kemudian M merupakan massa dengan satuan kilogram, kemudian C merupakan kalor jenis zat dengan satuan Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kalau delta P-nya itu merupakan perubahan suhu. Oke, tadi kita umpamakan panci aluminiumnya ini dengan massa 1 kilo. Kita coba panci. Ini apa? Oke, soal panci aluminium. Dia memiliki kalor jenisnya berapa? 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, kita umpamakan tadi masanya 1 kilogram. Untuk menaikkan suhu berapa derajat? 1 derajat Celcius. Nah, kita masukkan menggunakan persamaan Q sama dengan ya Q macet atau bisa kita hafal dengan Q MC atau macet. Nah, kita langsung dituliskan persamaannya dalam persamaan yaitu ini kan yang ditanyakan itu merupakan kalor jenisnya. Ya. Nah, 1 dikali 900 kali 1 maka 900 satuannya apa? Joule. Oke. Kalau pada air satuan kalornya berapa tadi? Kalor jenisnya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, masanya sama, tadi masih kita umpamakan masanya sama, yaitu 1 kg untuk menaikkan suhu sebesar 1 derajat Celcius. 1 derajat Celcius. Nah, kalornya berapa? Terus dituliskan 1, masanya 1, kalor jenisnya berapa? 4.200 Kemudian dikali 1 derajat Celcius. Berapa hasilnya? 4.200 Joule. Ya, kalian lihat mana yang kalor yang dibutuhkan lebih kecil, mana yang membutuhkan kalor lebih sedikit. Lebih panci aluminium. Maka panci aluminium ini akan lebih cepat panas karena kalor yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Ya. Oke, sampai sini paham? Paham. Next, masuk ke kapasitas kalor. Oke, sebelum kita masuk kapasitas kalor, kalian perhatikan ini. Nah, di sini ada air dan olive oil. Kira-kira mana yang akan lebih cepat naik suhunya? Minyak. Kenapa? Karena mungkin kalau massa jenisnya lebih kecil. Oke, mungkin kalau jenisnya lebih sedikit. Iya, lebih sedikit. Oke, coba kalian perhatikan. Mana yang lebih cepat panas suhunya? Air. Minyak, Bu. Maka yang akan lebih cepat naik suhunya yaitu olive oil atau minyak. Karena kalau jenis yang dimiliki oleh olive oil itu lebih sedikit, maka dia untuk
untuk menerima kalorinya itu lebih sedikit, dia jadi lebih cepat panas. panas. Jadi naik suhunya jadi lebih cepat naik. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Mbak Rita boleh tolong diperhatikan dulu, baru boleh silakan berdiskusi. Oke, sekarang perhatikan. Nah, kemudian kapasitas kalor. Apa itu kapasitas kalor? Kalor yang dibutuhkan untuk benda berubah dengan suhu 1 derajat. Lalu bedanya apa, Bu, dengan kalor jenis? Nah, kalor jenis itu tadi kan dia benda yang memiliki massa 1 kg diubah dengan 1 derajat Celcius. Nah, kalau kapasitas kalor ini dia mengubah berapapun massanya dengan 1 derajat Celcius. Atau dalam persamaannya kita bisa menggunakan Q per delta T. Atau kita menggunakan persamaan C sama dengan Q per delta T. Oke, perlu kalian ketahui bahwa C kalor jenis itu berbeda dengan kapasitas kalor. Kalau C kecil itu merupakan kalor jenis, yang C besar merupakan kapasitas kalor. Oke. Nah, dalam persamaannya kalian bisa melihat ini. Kita gunakan persamaan awal kan Q. Dari mana persamaan ini kita peroleh? Dari kita gunakan persamaan awal yaitu Q M kali C kali delta T. Atau untuk kalian mencari kalor jenis, kalian juga bisa dengan mengalihkan massa dikalikan dengan kalor jenis. Kalian bisa juga jika diketahui massa dan kalor jenisnya, kalian juga bisa langsung menentukan kapasitas kalornya. Nah, tapi kalau misalkan yang diketahui itu kalor dan perubahan suhunya, makanya kita bisa substitusikan dengan Q dikali C besar dikali delta T. Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Oke. Atau kalian bisa menghafal dengan ini. Segitiga Q C delta T. Nah, kalau ke samping itu dikali, kalau ke atas ke bawah jadi dibagi. Nah, kalau misalkan kita mau mencari kapasitas kalornya, berarti Q dibagi delta T. C Q dibagi delta T. Nah, kalau kita mencari Q-nya, saya cari C kali delta T. Oke, sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, sekarang silakan kalian berkelompok atau mau ibu yang bagi kelompoknya? Bagi Ibu aja. Ibu aja. Oke, ibu panggil sesuai absen ya. Silakan. Oke, silakan berkelompok Mas Ari, Mbak Evi, Mbak Fitri, dan Mbak Linda. Nah, sisanya Mbak Lita, Mbak Messi, dan Mbak Filosofi dan Mas Dina silakan berkelompok. Kalau misalnya sana menang bagi hadiahnya. Hampir kamu siapkan. Oke, kita akan bermain game. Oke, tolong diperhatikan terlebih dahulu. Oke. Silakan berkelompok. Jika sudah salah satu perwakilan dari kelompok, silakan mengakses. Boleh buka HP, mengakses kahot. Ya. Silakan mengakses kahot. Salah satu aja yang masuk ke ini ya. Oke, gipinya berapa? Apaan Ini nggak mau ya? Bagi kayaknya. Isi. Jawab. Sudah mengakses kahot? Oke. Pin, Bu. Ya. Bagaimana cara mainnya? Cara mainnya nanti ini dengan cara cepat-cepatan. Jadi, even kelompoknya Mas Arif jawabannya sama kayak kelompoknya Mas Zina, tapi yang lebih cepat menjawab itu kelompoknya Mas Arif, maka poin yang diperoleh oleh Mas Arif itu akan lebih besar. Oke. Silakan dulu. Bentar Bu. Udah tahu? Alumni itu kan kelompoknya siapa ini? Ini, Bu, kelompok Ya, nggak bisa yang nomor satu. Ya bebas, kalian bebas menamakan kelompoknya siapa. Apa yang dijawab? Kilo. Alright. Bu Fitri.
sabar. Reng. Kamu yang jadi. Oh, Lah, kurang sebut. Cepet. Ayo. Berapa pula? Ini dia. Oke, next. Cara bawa kemenangan yang itu bagaimana? Wah, ini salah kita lagi. Oke, next. Jika air panas ini. Oke, langsung. Itu ya bos. Saya malas diri. Hijau. Wah, sama. Gerak. Masih tinggi ya. Masih ada hijau kok. Bisa di belakang soal lagi, guys. Mulai berkurang hijau. Oke, lanjut. Nanti yang menang akan dapat hadiah. Kelompok yang memiliki skor tertinggi akan mendapat hadiah dari ibu. Wah, goblok semua. Ini benar cuma di koran aja ya. Aduh, kelompok sebelah kuping. Oke, lanjut. Sebagai wisatawan harus satu penerbangan. Biru. Hijau. Wih, Alvin Newton ada paling pertama ya guys. Menggunakan persamaan Q. Apa lagi? Lita. Ya, ini. Dari apa? Makan ya. salah. Iya. Waduh. Wah, wih aku beda salah itu nyari guys sini ya guys. Oke, terakhir soal terakhir perhatikan baik-baik. Kalau sudah salah dengan persamaan yang di sana. Ayo. Menurut kita.
Kalah yuk kalah. Wah, orang Oke, karena jam bel sudah berbunyi, jam istirahat sudah berbunyi, ada yang bisa bantu untuk menyimpulkan? Nah, kok emang gitu? Arif. Salah kok. Siapa yang mau menyimpulkan atau ibu tunjuk? Yang menang yang lebih paham, Bu. Ya Bu, yang menang berarti lebih paham ayo. Yo, Evi yang tadi jawab terus. Ayo, atau ibu tunjuk? Akhirnya Bu saya aja Bu. Ya, boleh. Jadi pertama itu tadi kita bahas tentang color. Nah, color itu bisa saja disebut dengan energi panas. Nah, itu color itu merupakan perpindahan yang dari suhu lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kemudian tadi kita juga udah bahas tentang kapasitas color, ada color jenisnya. Jadi kalau jenisnya rendah itu maka bedanya akan lebih cepat panas dibandingkan color jenis yang lebih tinggi. Oke, terima kasih ya Mbak Devi sudah membantu menyimpulkan. Oke, semoga penjelasan tentang kalor dari Ibu dapat dipahami dengan baik. Karena jam pelajaran sudah habis, maka Ibu tutup dengan mengucap hamdalah alhamdulillah.